Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Dan kalau hanya buat pidato, cukup nggak usah di Harvard lah, di HMI aja atau di PMI, di GMKI, di Cipayung lah, itu jago pintar pidato semua itu mereka. Diurus oleh orang yang hanya pandai omong-omong. Pasukan pemadam kebakaran tuh sampai segitunya ya, berarti ini benar-benar kebakaran yang dahsyat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi viral di sosial media di mana Tom Lembong diserang oleh Menteri Jokowi seperti Bahlil dan juga Opung ya, menyoroti statement Tom Lembong kemarin di mana Tom Lembong menanggapi namanya yang disinggung oleh Samsul di acara debat kemarin. Dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Dipastikan Samsul sampai 4 kali menyinggung nama Tom Lembong di dalam debat cawapres kemarin. Sehingga Tom Lembong merespon mengatakan bahwa saya 7 tahun membuat contekan pidato kepada bapaknya Samsul. Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan berbicara bagi ayahnya, Pak Presiden. Dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya, bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Nah, statement dari Tom Lembong ini membuat Menteri Jokowi kepanasan kupingnya, sehingga mereka akhirnya buka suara. Bahkan Opung pun harus ikut buka suara. Jadi kalau udah Opung ikut buka suara berarti ini dianggap masalah serius ya. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam. Yang katanya pintar buat pidato itu bisa mengeksekusi investasi. Dan kalau hanya buat pidato, cukup nggak usah di Harvard lah, di HMI aja atau di PMI, di GMKI, di Cipayung lah, itu jago pintar pidato semua itu mereka. Saya masuk di BKPM bulan Oktober tahun 2019. Saya diwariskan oleh pemimpin dahulu saya dengan investasi mangkrak 708 triliun rupiah. 708 triliun rupiah saya diwariskan investasi mangkrak. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 tahun, investasi mangkrak tersebut mampu kami eksekusi sebesar 558,7 triliun atau 78,9%. Jadi menurut Opung dan Bahlil, Tom Lembong dianggap tidak bisa bekerja. Begitu juga seperti Habibur Rahman yang kader Partai Gerindra dianggap Tom Lembong hanya bisa omon-omon seperti yang disampaikan oleh bosnya yaitu Prabowo. Kalau saya Pak Tom Lembong ini kan cuma jago nulis pidato, ya, makanya dia juga gak lama ya, menjabat Jokowi di satu posisi. Pindah-pindah dan pada akhirnya memang diganti. Jadi memang cocok Pak Tom Lembong ini jago nulis pidato, padahal negara ini tidak bisa diurus oleh orang yang hanya pandai omong-omong. Dan begitu juga buzzer-buzzer lainnya, yaitu menyoroti Tom Lembong. Dan ini menjadi menarik di mana kemarin di debat cawapres, yaitu Samsul yang menyebut nama Tom Lembong, sehingga Tom Lembong pun menjadi trending di sosial media X, sehingga ini mengundang banyak perhatian dari netizen untuk mencari tahu siapa sosok Tom Lembong tersebut. Dan akhirnya Tom Lembong merespon terhadap serangan-serangan dari Menteri Jokowi maupun dari kader Partai Gerindra. Karena kayaknya kesalahan besar kemarin di debat cawapres, mengerahkan strategi untuk Mas Gibran mengangkat nama saya berkali-kali. Ya, minimal 3 kali yang aku ingat. Makanya kan trending topiknya nomor 1 yang debat siapa, yang trending topik di X Tom Lembong. Betul. Jadi itu backfire secara spektakuler, ya kan? Itu asli
senjata makan tuan, ya kan? Jadi mereka kirim rudal, ya kan? Tapi yang kebakaran malah sebelah sana, ya, dan kelihatannya kebakarannya besar, ya, karena sampai mengerahkan dari mulai Pak Bahlil sampai Pak Budiman Sujatmiko sampai Pak Habibur Rahman sampai apa sekelasnya Pak Luhut itu harus Most ikut senior ya. apa saya istilahkan itu semuanya lagi memadam kebakaran, ya, jadi apa pasukan pemadam kebakaran tuh sampai segitunya ya, berarti apa ini benar-benar kebakaran yang dahsyat. Ya, jadi apa saya bisa sangat mengerti. Ya, saya juga pernah apa memberikan masukan yang gagal, ya, dan kena semprot. Ya, jadi saya membayangkan mungkin tim debat kemarin kena semprot, ya, keras oleh mungkin Mas Gibran dan mungkin juga Pak Prabowo, Pak Jokowi, saya nggak tahu. Ya. Dan Tom Lembong juga menyinggung masalah nikel ya. Jadi nikel ini sudah tidak dipakai lagi di Cina. Harga nikel global di seluruh dunia udah turun kira-kira 30% dalam 12 bulan terakhir. Ya. Dan diprediksi tahun depan akan terjadi surplus stok nikel di dunia yang terbesar sepanjang sejarah. Ya, jadi apa dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Ya, akhirnya harga jatuh, terjadi kondisi oversupply. Ya. Kedua, karena kita begitu militan dan begitu konfrontasional ya, terhadap nasabah-nasabah kita di luar negeri, akhirnya mereka ketakutan dan juga agak kehilangan kepercayaan, ya kan? Akhirnya apa? Mereka cari opsi lain. Mereka bikin formulasi bahan baterai yang tidak menggunakan nikel. Substitusi ini Pak ya. Substitusi. Inovasi untuk dan R&D-nya itu yang kerja tuh Pak ya. Jadi 100% dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0% nikel dan 0% kobalt. Ya, jadi baterainya namanya LFP, lithium ferrofosfat. Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pakai lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt. 100% Pak. Itu 100% dari mobil Tesla menggunakan baterai seperti itu. Mobil Tesla 100% tidak menggunakan nikel yang diproduksi oleh Tiongkok. Nah, kalau nikel yang terus dibanjiri, terus diproduksi oleh Indonesia, maka kata Tom Lembong dipastikan harga nikel akan jatuh. Indonesia jangan berbangga dengan hilirisasi nikel ya. Nikel harganya akan jatuh. Jadi apa keuntungan bagi pemerintah Indonesia? Yang ada lingkungan malah tambah rusak. Terjadi deforestasi hutan yang ugal-ugalan demi proyek hilirisasi yang selalu digaung-gaungkan oleh Samsul ini. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kamu saja Samsul, kerjamu aja dicari sama bapakmu. Bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya buat yang lain? Sedangkan kamu ada ordal, pamanmu, bapakmu yang mencarikan kerja buat kamu menjadi cawapresnya Prabowo. Bagaimana masyarakat atau bangsa Indonesia mengharapkan pekerjaan yang seluas-luasnya dari apa yang kamu sampaikan? Hilirisasi, cuma itu aja yang bisa dilakukan. Dan juga Bosman Mardigu membongkar ya, akibat hilirisasi ini siapa saja yang diuntungkan. Kemudian kita tahu ada negara yang sangat ingin menguasai nikel, yang namanya Tiongkok. Udah ngomong apa adanya kita. Dan kita tuh dibullshitin bahwa kesannya Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar sedunia ini, gue bilang ini dibullshitin oleh Tiongkok supaya produknya 100% dikuasai oleh Tiongkok. Jadi gini, kita memang negara produsen nikel terbesar di dunia, tapi who control nikel price and ini dunia? Tiongkok, gitu loh. Tiongkok bukan cuma kontrol nikel price, semua material rare, material mineral. Iya, itu dari awal udah jauh hari udah kontrol sama China. Itu yang gue bilang. Kalau kita terlambat sadar, is another story gitu loh. Ya, gue mau ngomong. Ya gimana mau sadar disuruh ribut terus?
Ini aja di sini ribut-ribut gitu. Terus Iya, iya. ada lagi. Gue ngomong Oke. tentang hilirisasi. Gue bukan anti hilirisasi. Gue Oke. anti hilirisasi yang dikelola asing. Dah, gue ngomong apa adanya. Contohnya gini. Lu udah 3 kali ngomong apa adanya. Berarti yang kemarin-kemarin nggak apa adanya. Nggak apa adanya, gue masih basa-basi. Sekarang harus gaspol. Jadi Tiongkok sangat berkepentingan sama Indonesia. Oke. Apakah agen Tiongkok udah di Indonesia? Confirm. Apakah uang Tiongkok udah di Indonesia? Confirm. Udah Confirm semuanya. apa? Confirm enggak? Confirm ada? masuk. Confirm ada. Confirm masuk, confirm gerakan dia kita cek nyerang dari Timur Timur IT-nya gitu ya. Ada dari Solomon Island IT-nya. Itu mengganggu semua database. Nah, ini fakta dibongkar oleh Bosman. Yang kita tahu Bosman merupakan pakar intelijen. Jadi beliau sudah mengerti dunia shadow, apalagi dengan investasi Tiongkok, yaitu hilirisasi nikel. Jadi tidak mungkin Tiongkok tidak ikut campur di dalam Pilpres 2024. Pasti dia ingin investasinya di Indonesia ini tidak boleh diganggu. Pasti ada ikut campur Tiongkok. Sudah tentu seperti yang disampaikan Bosman, yaitu data-data, mereka bisa mengakses data-data di Indonesia. Dan ini cukup mengerikan sekali. Nah, kenapa 02 begitu ingin sekali ya keberlanjutan kekuasaan? Karena ada pihak-pihak asing yang punya kepentingan, terutama di hilirisasi nikel ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.